HAM yang terjadi, melihat relevansi dengan di masa Bang Bin waktu itu. Dia sustain tapi masih ada fragmentasi gerakan dia. Jadi misalnya yang lingkungan, bahas lingkungan, yang isu-isu pelanggaran HAM kayak sipol, bahas sipol, dan masih terfragmentasi begitu. Apakah kemudian dia ada sejarah tersendiri melihat itu atau gimana dia? Fragmentasi atau respon yang berbeda terhadap satu peristiwa memang tidak bisa dihindari karena kemudian pendekatan yang digunakan kan disadari sebagai bagian. Jadi itu terjadi lalu juga. Jadi supaya dia historis, dia terjadi di masa lalu karena itu juga ada pendekatan-pendekatan yang berbeda dilakukan. Mungkin kelompok yang lain cenderung karena pendekatannya lebih ke negara, maka cara pandangnya juga cara pandang negara yang diikuti begitu. Sementara yang kelompok-kelompok lain ada juga yang justru berupaya untuk mengkritisi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kawan-kawan itu, oleh teman-teman itu. Sehingga kemudian itu yang menghasilkan itu tadi salah satu kendala untuk menemukan titik temu antara mereka yang punya perhatian terhadap persoalan-persoalan struktural misalnya. Pendekatan-pendekatan yang berbeda itu. Tapi sebenarnya harusnya bisa ada titik temunya ya, ada platform yang bisa disepakati sebagai titik temu. Hanya masalahnya memang pada itu tadi, pada soal pendekatan yang digunakan. Kalau pendekatan yang kritis tentunya kan akan terus berupaya mempersoalkan. Iya, benar. Sementara pendekatan-pendekatan yang pragmatis atau pendekatan-pendekatan yang cenderung elitis begitu kan, cenderung lebih berpihak kepada kepentingan negara ataupun asosiasi yang menjadi representasi negara begitu. Jadi itu disadari sebagai sejak 90-an itu disadari karena perbedaan cara pandang melihat bagaimana negara memperlakukan masyarakat gitu. Negara menjalankan tugas-tugasnya, negara memfasilitasi kewajiban-kewajibannya gitu. Dan sampai sekarang pun kita masih merasakan tentu ada perbedaan itu kan, ada kelompok yang merasa sekarang situasi sudah berbeda misalnya, jadi kita nggak perlu harus begini, tapi kan ada tetap yang mempertahankan nilai-nilai bahwa mungkin saja situasi berbeda, tapi secara kualitas belum ada yang signifikan berbeda begitu. Mungkin saja ada beberapa yang sudah berbeda, misalnya kalau sekarang kan mungkin sudah bisa kumpul-kumpul biar tidak seperti dulu. Kalau kumpul-kumpul kita misalnya sedikit-sedikit ke kanan ke kiri lihat begitu, atau kalau mau baca buku tertentu misalnya kalau zaman dulu kan buku perang itu, jadi kalau mau pinjam dia kayak masukin di buku atau masukin di tas gitu. Kalau sekarang kan pinjam nih dikasih, jadi ada sesuatu yang karena waktu itu kan itu saja, tapi kan secara substansi belum ada yang signifikan gitu ya, yang kualitas yang berubah. Nah ini juga jadi tantangan Toran kan, tantangan secara internal untuk mengkonsolidasikan dan tantangan internal untuk menemukan platform bersamanya gitu kan kalau dari aspek gerakan sosial. Karena bagaimanapun negara punya inovasi pendekatan, dan sebaiknya Toran sebagai kelompok-kelompok yang terus mendorong nilai-nilai dalam gerakan sosial juga menemukan inovasi itu juga sebagai bagian dari upaya penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil gitu. Memang kalau melihat juga berangkat dari diskusi kita tadi, melihat ternyata potret pelanggaran HAM itu dia paling tidak dia ada potret terkait bagaimana pola pelanggaran HAM itu terjadi. Melihat juga kondisi gerakan pada waktu itu, ternyata kita tiba di kesimpulan bahwa ternyata potret pelanggaran HAM dia bukan tidak cukup, tapi perlu juga ada potret lain untuk misalnya bagaimana upaya negara untuk tetap mempertahankan status quo dan lain sebagainya. Bagaimana ada kepentingan pelanggaran HAM itu satu pola terstruktur dari akibat bagaimana upaya negara untuk mementingkan kepentingannya lain. Kondisi sekarang masih ada peluang untuk menemukan kepala daerah yang bisa diajak untuk berdialog kan, menemukan jalan keluar bagi persoalan-persoalan masalah-masalah struktural di daerah gitu kan. Beda dengan lalu kan, kalau masa Soeharto kan sangat sentralistis gitu ya. Artinya terpusat bahwa hampir sulit ditemukan posisi di mana
kepala daerah itu bisa berseberangan dengan pemerintah pusat misalnya, atau kepala daerah misalnya bisa memfasilitasi agenda-agenda perubahan di tingkat lokal gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kita cari kan, apakah ini bisa menjadi terobosan, jadi orang pikirkan sebagai terobosan untuk menemukan itu celah-celah kemungkinan-kemungkinan yang lewat jejaring yang dimiliki kan, misalnya orang punya kawan yang di pemerintahan masnya, apa mungkin kita melakukan menemukan hal seperti itu gitu. Jadi mencoba untuk menemukan sebanyak mungkin jalan untuk penyelesaian kasus-kasus struktural itu, dengan tetap mempertahankan itu tadi nilai-nilai yang orang sudah jalankan sejak awal gitu. Karena bagaimanapun kan, katakanlah masih kalau dibilang ada 1000 jalan menuju Roma misalnya kan, artinya itu memberi orang motivasi bahwa masih selalu ada peluang untuk perubahan, selalu ada peluang untuk perubahan. Itu yang membuat orang berpikir bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini. Jadi lebih kemungkinan untuk menemukan strategi lain misalnya, atau pendekatan lain yang bisa dikombinasikan dengan pendekatan yang sekarang dilakukan begitu. Itu yang sebenarnya orang perlu cari-cari gitu. Iya, betul. Kalau kita melihat secara sekilas ya, potret terkait bagaimana peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu ya, dia tidak akan ditemukan di pendidikan formal, pendidikan konvensional sekolah tingkat SD sampai SMA. Dan menjadi PR makanya yang disampaikan Bang Bik tadi terkait pendidikan alternatif, pendidikan kritis dan sebagainya. Dan memang melihat sekarang terkait ya tidak sedikit juga anak muda yang paling tidak tahu bagaimana ke peristiwa misalnya tragedi Semanggi, tragedi Sumatera dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat kejadian itu terus direfleksikan kembali dan terus menjadi catatan kritis bagi kalangan muda pun teman-teman yang hari ini belum terekspos dengan peristiwa itu, bagaimana kira-kira upaya yang bisa dilakukan ya? Peristiwa kan merefleksikan sesuatu gitu kan. Yang terjadi di masa lalu harus terus diperingati begitu, sebagai upaya untuk mengingatkan kita bahwa tidak boleh ada seperti ini lagi. Selain itu satu aspek kedua juga bahwa ini juga harus diselesaikan, tidak boleh ada begini lagi. Satu dan kedua harus menyelesaikan bagaimana ini. Jadi misalnya kayak banyak kasus yang belum diselesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia, misalnya sejak 65 sampai sekarang, itu yang harus diselesaikan sebagai kewajiban negara menyelesaikan itu kan. Satu, kedua, terus memperingati itu sebagai upaya untuk merawat ingatan itu, yang dibilang merawat ingatan itu. Karena kalau tidak, maka yang generasi sekarang akan terputus, tidak tahu bahwa ternyata begini peristiwanya. Dulu kan orang tahu bahwa peristiwa G30S misalnya, orang tahu bahwa jahat begini. Tapi setelah seiring dengan banyaknya dokumentasi, tulisan, atau bahkan banyak catatan yang orang bisa akses, orang menemukan informasi lain kan, bahwa ada background begini, ada si ini, bagaimana juga pihak-pihak luar memainkan pengaruhnya atau melakukan operasi senyapnya misalnya untuk menjadikan peristiwa 65 sebagai upaya melumpuhkan gerakan emansipasi atau kritis masyarakat. Dan bagaimana itu dilakukan ulang, direplikasi di negara lain begitu. Dan termasuk yang 65 peristiwa sepanjang rejim Soeharto itu, Orde Baru sampai sekarang juga. Jadi itu diperingati sebagai upaya untuk merawat ingatan bahwa ini tidak boleh terjadi lagi dan ini harus diupayakan penyelesaiannya. Kalau ada upaya penyelesaian dalam bentuk yang bisa sebagai penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat misalnya kan, ada keadilan transisional itu bagaimana itu diupayakan untuk prosesnya. Ya itu didorong terus oleh banyak kelompok-kelompok yang punya kepedulian atau keprihatinan terhadap soal itu. Jadi merawat ingatan itu penting karena memang itu bagian dari yang harus diwartakan atau diinfokan kepada generasi-generasi berikutnya bahwa ada peristiwa ini dan tidak boleh, cukup gitu kalau bahasanya di Amerika Latin, cukup sudah, tidak boleh ada kejadian seperti itu lagi begitu. Bagaimana merawat ingatan, pendidikan yang terus diulang, yang menjadi catatan juga bahwasanya selain juga
peristiwa ini harus terus diingat, tapi kemudian peristiwa ini harus juga diselesaikan. Betul. Memang di rezim Jokowi di pemerintahannya yang kedua kali kan dia ada 10 catatan ya. Betul 10 catatan pelanggaran HAM masa lalu yang perlu diselesaikan. Yang pada akhirnya tidak kemudian juga diselesaikan. Dan malahan memang ya kita menyoroti pelanggaran HAM itu dan melihat fenomena baru yang terjadi hari ini memang. Yang terjadi di tingkatan lokal misalnya. Pasti tidak kemudian perlu menanyakan kembali apakah peristiwa terkait kriminalisasi, pembatasan setiap masyarakat sipil untuk menyuarakan itu terjadi masa lalu, ya pasti terjadi. Tapi memang di hari ini dia lebih masif dan lebih mencondongkan bagaimana hukum sebagai alat untuk menstimuluskan upaya-upaya kriminalisasi itu. Hukum memang hanya difungsikan sebagai instrumen ya, sebagai alat. Jadi ini juga problem karena katakanlah hukum secara sederhana, hukum dalam wujud yang paling bisa kita lihat itu regulasi, peraturan-peraturan. Sehingga kemudian itu merupakan instrumen bagi negara untuk melemahkan posisi atau menjauhkan akses dan kendali masyarakat terhadap segala kebijakan yang diputuskan yang dibangun oleh negara begitu. Yang benar kan tentu ketika merumuskan satu kebijakan, ya katakanlah paling sederhana yang bisa kita lihat itu tadi ya, peraturan, regulasi macam itu juga melibatkan ruang partisipasi yang seluas-luasnya kan ke masyarakat. Karena implikasinya juga kan akan ke masyarakat juga sebagai satu keputusan politik yang harus diterima oleh masyarakat. Idealnya begitu ya, itu yang sebagai proses yang harus dilewati gitu, yang harus tahapan-tahapan yang harus dilewati sehingga kemudian regulasi atau kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara umum gitu kan. Katakan sekarang ketika partisipasi menjadi mantra begitu kan, orang bilang oh ini kan sudah partisipatif karena melibatkan ini. Mungkin orang memahami secara sederhana ya partisipatif seperti itu sudah melibatkan, tapi kan substansinya bukan sekedar melibatkan, tapi bagaimana mereka juga diberikan akses kepada, katakanlah begini, ketika orang datang atau wakil-wakil kelompok datang kan mereka juga harus bisa memberikan sesuatu, menyatakan sesuatu bahwa apakah ini akan berdampak apa nanti ketika ini menjadi rumusan kebijakan gitu kan. Ya itu tadi aksesnya apa? Pada dokumen-dokumen kebijakan negara. Kalau mau merumuskan rencana tata ruang wilayah, berarti kan harus ada akses untuk memahami terhadap rencana tata umum ruang wilayah. Termasuk dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan misalnya reklamasi. Masyarakat yang berkepentingan terhadap dampak reklamasi harusnya dilibatkan. Yang akan berdampak. Kenapa? Implikasinya ke mereka nanti. Satu, ke mereka. Kedua, kepada lingkungan hidup. Kalau sudah ke lingkungan hidup berarti berkaitan dengan ekosopnya mereka. Mata pencarian, lapangan pekerjaan, sumber-sumber penghidupan yang lain-lain begitu banyak. Sehingga mereka sangat berkepentingan terhadap perubahan atau kebijakan yang dihasilkan tadi. Yang pertama itu tadi berkaitan dengan mereka yang terimplikasi oleh kebijakan itu. Kedua, ekosistem yang kemudian perubahan ekosistem yang akan berimplikasi juga pada kehidupan keberlanjutan masyarakat di sekitar area situ gitu. Jadi kalau disederhanakan kan sebenarnya hak asasi kan sebenarnya hak untuk hidup. Satu, hak untuk hidup tidak cukup, tapi ada hak untuk melanjutkan kehidupan. Itu disebut ekosop tadi kan. Hak hidup itu tadi orang dibebaskan untuk menyatakan pendapatnya, untuk bisa hidup bebas dari tekanan, dari pengaruh-pengaruh yang membuat dia menjadi tidak bisa berekspresi. Hak melanjutkan kehidupan tadi bahwa orang tidak bisa hidup tanpa misalnya berkeluarga, tanpa lapangan pekerjaan, tanpa sandang papan pangan itu yang dorong, kira-kira bahasa sederhana gitu, sandang papan pangan. Sehingga ketika masyarakat memiliki akses dan kendali terhadap itu, maka proses melanjutkan kehidupan terjadi. Kalau misalnya implikasi reklamasi kemudian
membuat nelayan tidak punya sandaran perahu lagi, ruang mencari, istilahnya ruang mencari mencari itu pekerja untuk mendapatkan ikan atau semakin sempit. Itu kan sebenarnya upaya untuk melanjutkan kehidupan menjadi semakin kecil. Ketika itu semakin kecil, maka itu mempengaruhi hidupnya dia juga. Ya kalau dia sudah makan misalnya kan dia sakit, ya akhirnya dia meninggal. Jadi di sini rantai penjelasan yang rinci, urutan-urutan penjelasan seperti tadi bisa menggambarkan bagaimana satu kebijakan yang dihasilkan oleh negara misalnya akan berimplikasi kepada rangkaian tadi pemenuhan hak asasinya tadi, gitu, hak asasi masyarakat. Yang sering terjadi tapi tidak kemudian disadari adalah itu pelanggaran hak atas informasi yang berimplikasi pada banyak hal sebenarnya. Karena memang pemahaman negara hari ini dalam upaya partisipasi kan dia masih di taraf tokenisme itu, sekedar pelibatan yang misalnya dalam proses penyusunan AMDAL misalnya ataupun penyusunan rencana tata ruang misalnya. Ya sekedar konsultasi publik saja, sekedar sosialisasi saja, tapi tidak kemudian mendapatkan feedback balik dari bagaimana upaya ataupun respon masyarakat sipil atas pembangunan. Yang akhirnya memang berimplikasi pada banyak pelanggaran hak lainnya, bukan cuma pelanggaran hak atas informasi, hak sipolnya dia, tapi juga berimplikasi pada hak ekosopnya dia. Memang itu kompleks ya untuk melihat itu. Dan itu terjadi memang kalau kita melihat di reklamasi hari ini terkait bagaimana pembatasan akses informasi itu terjadi ya. Memang ya semakin kemari dia semakin baru terkait dimensinya dalam upaya pelanggaran terjadi. Bagaimana Bang melihat kondisi masyarakat sipil hari ini dengan berbagai dinamika sosial politik yang terjadi yang kemudian berimplikasi juga pada pelanggaran hak itu sendiri? Ya seperti yang tadi orang sempat diskusikan juga soal fragmentasi. Jadi memang mungkin juga di antara kelompok-kelompok sipil juga mungkin masih ada yang beranggapan bahwa kalau urusan lingkungan mau urus orang kok urusannya hukum atau hak asasi misalnya gitu kan. Kalau urusan tentang kebebasan beragama mau orang nggak perlu karena orang nggak berhubungan dengan itu. Jadi sesuatu yang sebenarnya melemahkan kondisi kelompok masyarakat sipil sendiri gitu. Itu yang dalam beberapa kesempatan diskusi orang pernah bicarakan itu kan. Bagaimana bukan sekedar menyatakan solidaritas, tapi bagaimana memahami persoalan secara utuh, bahwa persoalan-persoalan yang sektoral itu justru berimplikasi kepada kelompok-kelompok yang lain. Jadi tidak dilihat sebagai satu soal yang mempengaruhi kelompok itu saja, tapi satu soal itu berimplikasi kepada kelompok yang lain. Jadi kayak misalnya tadi contoh reklamasi. Kan implikasinya bukan cuma kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar tempat reklamasi, pesisir, tapi juga ke mereka-mereka yang kemudian punya kaitan dengan akses di lokasi itu kan. Ya, betul. Apakah yang bekerja di situ, apakah yang mencari nafkah di situ, atau apakah yang punya kepentingan di situ gitu. Sehingga kemudian pemahaman secara utuh penting untuk bukan cuma sekedar solidaritas, karena kalau sekedar solidaritas mungkin sifatnya bisa sesaat, misalnya dari kelompok yang isu-isu kebebasan beragama bersolidaritas terhadap isu reklamasi, isu lingkungan, atau yang itu pun sebaliknya gitu. Tapi memahami bersama bahwa itu juga berimplikasi kepada mereka, ini juga berimplikasi kepada ini berimplikasi pada ini, sehingga mau tidak mau ya tadi memahami persoalan secara utuh. Kalau satu ruang hidup terganggu, maka bukan saja hanya mengganggu kelompok yang di sekitar sini, tapi juga tempat-tempat lain. Pemahaman komprehensif itu penting untuk mengikis ego sektor di kelompok yang relatif sebenarnya berjuang bersama dalam pengertian bahwa punya perhatian kepedulian terhadap
gerakan-gerakan emansipasi gitu yang memberdayakan masyarakat begitu. Hanya kemudian cara pandang yang cenderung sektoral itu yang membatasi kemungkinan untuk bekerja bersama itu. Itu dia teman-teman, dikit diskusi dalam podcast, dan memang podcast LBH Manado selalu diharapkan sebagai pendidikan alternatif ya Bang. Jadi pendidikan kritis yang kemudian tidak didapatkan di sekolah, di kuliah konvensional. Kira-kira apa yang kemudian didiskusikan hari ini bisa menjadi catatan penting untuk bisa menjadi wahana pendidikan lah istilahnya. Kira-kira gitu. Sekali lagi terima kasih Bang Arif, Bang Bik untuk kesempatannya kali ini, dan terima kasih kawan-kawan yang terus support podcast LBH Manado. Kita ketemu di sesi BHS selanjutnya. Terima kasih.